Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan sanggup. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, seorang ayah datang kepada Yesus dan menyembahnya serta meminta belas kasihan Tuhan agar anaknya disembuhkan. Anak yang sakit ayan itu menderita karena dirasuk setan, membuatnya sering jatuh, dibanting ke dalam api atau ke dalam air. Orang-orang pada masa itu tentu berpikir bahwa jika Yesus sanggup melakukan mujizat, maka murid-muridnya pun tentu mampu melakukannya. Tetapi ketika anak itu dibawa kepada murid-murid Yesus, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Karena itu Yesus mengecam keras murid-muridnya sebagai generasi yang sesat dan tidak percaya. Padahal Yesus sudah memberi mereka kuasa. Anak itu bukan menderita penyakit yang bersifat medis semata, melainkan karena kuasa setan yang merasuk tubuhnya. Yesus mengusir setan itu, dan seketika itu juga sembuhlah anak itu. Kemudian murid-murid datang kepada Yesus saat mereka sendirian dengan dia, bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu, melalui perikop ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki setiap muridnya memiliki iman yang teguh. Ditegaskan bahwa setidaknya kita memiliki iman sebiji sesawi saja. Apa maksudnya? Iman sebiji sesawi saja. Biji sesawi itu sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi biji sesawi jika ditanam dan bila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Malahan akan tumbuh menjadi pohon yang besar, melebihi pohon-pohon lain sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Di Matius 13 menjelaskan hal itu. Demikian pula halnya dengan iman. Iman kita harus bertumbuh. Jadi yang ditegur Tuhan karena murid-murid
kurang percaya itu karena imannya tidak bertumbuh. Perhatikan sebelumnya, Tuhan menegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu?" Karena sebelum Yesus mengutus mereka melayani, Yesus telah memberi kuasa dan telah memberi contoh, melatih mereka bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana mendoakan orang, bagaimana mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi karena mereka kurang percaya, maka iman mereka tidak bertumbuh. Dan itulah yang menyebabkan kegagalan dalam pelayanan. Sekarang bagaimana memiliki iman yang bertumbuh? Seperti biji sesawi yang bila ditanam akan menjadi pohon yang besar. Yang pertama adalah karib dengan Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dijelaskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk berdoa dan membaca firman-Nya, mendengar dan merenungkannya setiap hari. Yohanes 15 ayat 4b mengatakan, "Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Artinya kita mesti melekat. Kita tahu murid-murid ada senantiasa bersama Yesus. Lalu apa yang menjadi masalah? Bukankah mereka selalu bersama Yesus? Yang menjadi masalah adalah apakah mereka mengerti setiap kebenaran firman dan sehingga firman itu bertumbuh. Jadi ini bicara juga sikap hati, respon, respek terhadap kebenaran firman. Sebab bisa jadi kita bersama-sama dengan seseorang tapi kita tidak tahu apa yang dia omongkan. Mungkin kita kurang menyimak, kita kurang fokus padanya, atau kita sibuk sendiri. Karib terhadap Tuhan bukan berarti setiap saat harus berdoa. Karib terhadap Tuhan adalah ketika berdoa, dia menjadikan waktu doanya itu sebagai quality time bagi dia dengan Tuhan secara pribadi. Intim dengan Tuhan, menyimak apa yang dikatakan, merenungkan, menghayatinya, sehingga firman itu bertumbuh menjadi iman. Yang kedua, bagaimana iman itu bertumbuh menjadi iman seperti biji sawi, yaitu bicara tentang ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan sehingga iman kita akan bertumbuh. Dikatakan Yakobus 2 ayat 17, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ini berarti kita harus melatih iman kita dengan perbuatan iman. Terus latih. Kita beriman, kita percaya nama Yesus berkuasa mengusir setan. Lakukan, latih, usir setan dalam nama Yesus. Kita percaya dalam nama Yesus sakit penyakit disembuhkan. Terus lakukan. Doakan orang sakit, usir setan, sembuhkan yang sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan ujian datang untuk melatih iman kita, bukan? Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Orang percaya itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Sehingga iman kita semakin teguh. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Miliki iman seperti biji sesawi yang terus bertumbuh. Melekat pada Tuhan, menjadi pelaku firman dan terus berlatih dengan tindakan iman, perbuatan iman. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami ada sebagaimana ada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan sepanjang hari ini. Kami percaya akan itu semua ada pada-Mu atas kami, Tuhan. Dan kami hidup, biarlah kami hidup memuliakan nama Tuhan, mempraktekkan iman percaya kami untuk melayani Tuhan, melayani sesama,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami hidup dalam iman percaya yang teguh. Saat ujian datang dengan iman itu, kami memenangkannya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus buat Bu Lindi yang kemarin mengalami kecelakaan dan tangannya harus mengalami patah. Tapi dalam nama Yesus kami berkati dengan kesembuhan. Tulangnya dapat pulih kembali, tersambung kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati Bu Lindi. Juga jemaat yang lain yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar dan pertolongan-Mu, sehingga hidup jemaat Tuhan berkemenangan dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.